Apakah kamu sering merasa kekurangan waktu, padahal energi yang kamu keluarkan sudah maksimal? Jika jawabannya iya, berarti ada yang salah dalam cara kamu mengatur diri untuk waktu yang Allah berikan kepada kamu. Salah satu unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup kita adalah waktu. Perlu diingat bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Maka dari itu, mari kita maksimalkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjadikan ladang amal bagi kita, yang tentunya semua itu tergantung dari tindakan-tindakan kecil kita setiap harinya. Ada sebuah cerita di mana di salah satu sekolah ada seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas. Ia mengajar dengan membawa 3 buah benda, yaitu batu, pasir, dan gelas. Sang guru tadi meminta muridnya untuk memasukkan batu dan pasir tadi ke dalam gelas agar semuanya bisa masuk. Salah satu siswa mencobanya. Ia memasukkan pasir terlebih dahulu, kemudian baru memasukkan batu. Tetapi apa yang terjadi? Batu dan pasir itu tidak masuk semua ke dalam gelas. Guru yang bijaksana tadi memberikan contoh kepada seluruh siswanya dengan cara memasukkan batu besar terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan kerikil-kerikil kecil, kemudian yang terakhir adalah pasir. Dalam waktu yang singkat, pasir dan kerikil tadi masuk secara perlahan dan memenuhi gelas tadi melalui sela-sela batu besar yang dimasukkan terlebih dahulu. Singkat cerita, penuhlah gelas tersebut dengan batu dan pasir yang dibawa oleh guru tersebut. Nah teman-teman, begitu banyak orang-orang di luar sana yang hari ini melakukan hal-hal kecil yang bukan prioritas penting terlebih dahulu. Kemudian mereka terjebak dalam rutinitas yang sebenarnya membuat mereka diam di tempat atau tidak beranjak dari posisinya saat ini. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidupnya sejak 5 tahun yang lalu, dan akhirnya dengan perkembangan dan tekanan persaingan hidup, ia pelan-pelan tergilas oleh waktu itu sendiri. Menurut Stephen R. Covey, penulis buku The 7 Habits of Highly Effective People, ada 4 hal yang setiap hari menjadi tantangan bagi kita dalam mengatur waktu dan menggunakan waktu dalam hidup. 1. Hal penting dan mendesak. Cara kamu menggunakan waktu yang seharusnya bisa kamu lakukan sejak dulu, namun kamu tunda-tunda, sampai akhirnya waktu semakin dekat dan kamu terpaksa menyelesaikannya. Hasilnya kurang maksimal dan energi yang kamu gunakan akan termakan habis seketika. 2. Penting dan tidak mendesak. Cara kamu menggunakan waktu di bagian ini lebih bijaksana. Kamu mulai melakukan rencana-rencana yang terukur, target bulanan kamu pecah dalam kegiatan harian, dan akhirnya hasilnya maksimal dan bisa ditingkatkan terus-menerus. Ini bagian high recommend untuk dijadikan kebiasaan kita semua. Yang ketiga, tidak penting dan mendesak. Pada bagian ini, kamu sangat lalai menghabiskan waktu. Lingkungan yang negatif dan lemah membawa kamu pada sifat ini dan tentunya adalah atas persetujuan kamu secara pribadi juga. Hal-hal yang tidak penting menghampiri kamu dan kamu terima begitu saja. Hal ini lama-lama menjadi kebiasaan dan meracuni masa depan kamu. Contohnya, teman mengajak kamu untuk memancing di saat kamu harus belajar. Hal tersebut tidak penting dan tidak mendesak juga, tetapi ajakan tadi kamu terima dan ikuti. Memang orang lain tidak memaksa, tetapi kamu tertarik untuk melakukannya bersama-sama. Yang terakhir, yang keempat, tidak penting dan mendesak. Pada bagian ini misalnya, kamu ditelepon teman. Ayo dong, kita nonton sekarang. Yang lain udah pada kumpul nih. Ayo dong, cepat kamu kesini. Kemudian kamu ikut terdesak dan menghabiskan waktu di bioskop. Padahal waktu yang sama kamu harus belajar atau ada tugas lain yang lebih penting. Alangkah baiknya bagian 1, 3, dan 4 harus mulai kita hindari atau dihilangkan dalam kebiasaan kita. Fokuslah ke nomor 2, kamu menggunakan waktu untuk hal-hal yang penting dan tidak mendesak. Menjadi pribadi yang terencana akan membuat kita meraih hasil yang maksimal.